Baik, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak, Ibu, dan teman-teman, hari ini di Product of the Week kita kehadiran GRM BioWood gitu ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan update-update dan varian-varian dari GRM BioWood ini. Kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week kita hari ini. Dan di Product of the Week seperti biasa, saya tidak sendiri, saya akan selalu ditemani seorang profesional arsitek. Dan hari ini kita kehadiran kembali. Di sini ada Mas Muhammad Rewananda, atau biasa dipanggil Bang Rey atau Mas Rey. Beliau adalah arsitek dari Simondoni Medan. Selamat siang Mas Rey. Halo, selamat siang Mas Bayu. Iya, sip. Baik, terima kasih Mas Rey sudah hadir dan menemani saya. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang kembali. Baik. Dan di sini untuk pembahasan mengenai GRM BioWood, kita juga sudah kehadiran Pak Wandi. Beliau adalah Sales and Marketing dari PT Composite Solutions yang akan membahas mengenai GRM BioWood. Selamat siang Pak Wandi. Selamat siang Pak. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Wandi silahkan, kita ingin mendengarkan paparan mengenai GRM BioWood gitu ya. Dan juga saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan di sela-sela diskusi hari ini, silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti setelah diskusi selesai, kita akan bacakan seluruh pertanyaan di kolom chat. Dan juga akan ada kenang-kenangan dari GRM BioWood untuk beberapa pertanyaan yang menarik dan akan mendapatkan merchandising menarik dari GRM. Baik, Pak Wandi, silakan. Kita mau tahu tentang GRM BioWood nih, Pak. Silakan, Pak. Nah, saya Wandi sebagai perwakilan dari GRM BioWood. Terima kasih ya semua. Kita mulai ya. Ya, silakan Pak. Jadi yang pertama, perusahaan kami itu nama PT-nya Composite Solution. Kami berdiri di tahun kurang lebih 2012. Nah, kami di bawah naungan ini company lokal kami. Jadi kami di bawah naungan PT Latek itu yang berada di Batam, yang berdiri lebih lama sebelum perusahaan kami didirikan. Karena sebenarnya awal produk kami di PT Latek itu menangani produk yang langsung ekspor ke luar, Pak. Jadi produk kami produk kualitas ekspor sebelum kami masuk ke PT Composite ini, bangun PT Composite ini. Jadi PT Latek itu langsung menangani jualan Taiwan atau kita ekspor. Ekspornya di mana aja, Pak? Kalau yang sudah pernah lihat katalog kami, di bagian paling belakang itu ada di Asia Tenggara, Asia Pasifik, sampai ke Australia, dan sampai ke Abu Dhabi, Emirat. Jadi produk kami sendiri sebenarnya kualitasnya itu kualitas ekspor. Nah, beberapa tahun belakang setelah PT Latek mencoba membuka kami membuka PT Composite Solution yang khusus untuk masuk di lokal, jadi khusus di Indonesia. Karena permintaannya ternyata setelah kami coba permintaannya cukup banyak seperti itu. Jadi produk kami itu WPC, Pak, Wood Plastic Composite. Jadi kurang lebih materialnya terdiri dari 70% kayu, sisa 30% itu plastik dan zat chemical lainnya, Pak. Seperti itu. Jadi kayu kami itu kayu pinus, bahan bakunya berbahan baku kayu pinus itu didatangkan dari Jerman atau Jepang, Pak. Kenapa, Pak? Ada pertanyaan yang sederhana. Biasanya kenapa Pak nggak ngambil yang kayu pinus di Indonesia? Karena kalau di Indonesia sendiri, Pak, itu nggak ada hutan produksi yang kalau udah ditebang ditanam. Seperti itu. Jadi kami mendapatkan sertifikat profil dan sebagainya. Karena produk kami juga bisa didaur ulang. Seperti itu, Pak. Kalau produk kami, apa aja sih, Pak, produknya? Kalau produknya sendiri itu dari lantai sampai ke atap, Pak. Jadi cukup banyak. Kalau profilnya sendiri, itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Profilnya itu sendiri cukup banyak, Pak. Hampir 1.000 profil yang kami punya. Iya, hampir 1.000 profil. Jadi kalau Bapak tanya saya sendiri nih, Pak, kalau wall panel berapa banyak profil? Saya biarpun sudah lama di sini, tetap saya nggak hafal, Pak. Itu karena cukup banyak profil dan berbagai macam ukurannya. Itu sangat banyak sekali, Pak. Seperti itu. Jadi dari plafon, kayak kalau di sini bilang seperti decking, Pak, plafon, panel dinding, fasad, kisi-kisi, railing, sampai ke atap, Pak.
seperti itu. Kami Oke. semua. Kita next. Oke. Izin Mas Wandi, maaf saya interupsi. Boleh di full screen kan Mas Pak Wandi? Oke. Oke, sip. Baik, silakan. Kita next. Ini beberapa referensi. Kita udah masuk ke beberapa referensi proyek kami sebenarnya. Terus yang kedua Pak, itu pabrik kami ada di Batam. Gudang kami ada di kawasan industri Pulau Gadung, Oke. di daerah Jip. Kantornya di Kelapa Gading Pak, Ruko Grand Orchard, sederetan Sekolah Guru Bangsa. Seperti itu. Ini kita masuk ke referensi proyeknya. Di Dapur Solo, daerah Mampang nih Pak. Dapur Solo. Nah, ini pilihan warna-warnanya. Setelah itu Pak, selain itu keunggulan produk kami itu warna kami itu cukup banyak. Warna kami itu terdiri dari satu profil. Misalkan Bapak mau profil ceiling, nah kami bisa sampai 17 warna. Satu profil itu bisa 17 warna ini. Seperti itu. Di sini banyak Pak, ada red oak, beechwood, pink Makassar, pinewood, ice white, dan sebagainya. Ini salah satu keunggulan produk kami, karena kami punya warna yang cukup. Seperti itu. Oke. Ini kalau selanjutnya ini khusus untuk decking Pak. Jadi untuk decking itu ada permukaannya, ya. Atau kita sebut biasanya ada permukaan kasar, halus, semut, dan sebagainya. Ada serat-serat kayunya itu Pak. Seperti ini. Kalau ini bisanya itu hanya khusus lantai saja, decking, full deck, seperti itu. Nah ini ya siap. Silakan. Nah, Mas untuk- Ray. Untuk warna dan surface-nya itu dia kombinasi warnanya cukup ini enggak, maksudnya dia berulang nggak gitu ya. Karena kan kita pengen luknya itu kan natural gitu ya. Yang mana kayu itu kadang dia juga nggak sama gitu teksturnya antar modul gitu. Siapa? Saya izin jawab. Untuk produk kami sendiri sebenarnya kalau secara serat atau secara surface itu tidak bisa sama Pak. Karena pas produksi itu kita bukan di laminate permukaan bagian depannya Pak, bukan di laminate atau di printing. Jadi memang itu permukaannya secara otomatis terbentuk dari biasanya kayu berbahan kayu tua atau bahan baku kayunya muda, itu akan menentukan perbedaan warna Pak. Sekalipun kami campur zat adiktif warna yang sama, misalnya kita produksi Pak warna teak. Hari ini saya produksi warna teak dengan profil ceiling CL36010 nih misalkan. Nah, kami produksi sekarang dengan produksi beige yang selanjutnya itu akan berbeda sedikit, beda serat dan akan beda warnanya pun akan beda. Padahal sama-sama kami campurkan dengan zat adiktif warna itu yang sama, karena kayu yang muda, bahan baku kayu yang muda atau kayu yang tua Pak, itu membedakan hasilnya. Seperti itu. Jadi karena karena bahan dasarnya itu udah kayu asli juga ya awalnya ya. Benar Pak, benar sekali. Itu salah satu keunggulan produk kami dibandingkan produk WPC lainnya. Kalau WPC lainnya kan banyak Pak klaim, misalkan kami 80% atau 60%, misalkan seperti itu. Tapi kalau Bapak pegang sampel kami, Bapak akan tahu, oh iya ini benar-benar kayak nggak ada plastiknya ya, malah 100% kayu, seperti itu. Seperti itu Pak. Baik Pak. Ya. Oke. Sedikit menambahkan Mas Ray, Pak Wandi, berarti bisa dibilang serat dan warna dari varian produk dari GRM itu bisa dibilang satu body gitu ya Pak. Jadi let's say misalnya kalau kita ngomongin deck itu kan area outdoor dan injek-injek tuh Pak. Kemungkinan scratch-nya itu kan ada tuh. Jadi kalau itu dalamnya juga akan sama gitu Pak, warna dan juga seratnya itu Pak. Benar Pak, benar sekali. Oke. Ambil contoh langsung. Mas Wandi, Pak Wandi maaf kalau sambil mau ngeliatin sampelnya, backgroundnya dimatiin aja, nggak apa-apa Pak. Jadi biar Iya, nggak apa-apa Pak. Ini, nggak apa-apa. Jadi nanti aja paling kita bahas di sesi tanya jawab. Oke. Jadi gitu ya Pak ya. Jadi dalam warna sampai seratnya pun pada saat terkikis gitu ya misalnya itu nggak tiba-tiba hilang gitu ya Pak. Benar Pak. Jadi kami sebutnya homogenis ya. Jadi dari dalam sampai keluar itu sama Pak. Seperti itu. Jadi semuanya sama.
Jadi benar-benar memang bisa dibilang kategori yang tadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini lihat di wood replacement, GRM wood ini memang betul-betul bisa jadi solusi untuk mengganti kayu ya Pak ya. Benar sekali Pak, benar. Memang lawan kami itu sebenarnya kayu, karena harga kami kalau kita bahas sedikit tentang harga, ya produk kami lebih bisa ada produk-produk tertentu itu lebih mahal produk kami daripada kayu solid Pak. Seperti itu. Tapi yang lebih pastinya Pak, lebih meyakinkan dan lebih untuk jangka panjang kita save money, artinya satu kali beli produk kami itu bisa dikatakan seumur hidup seperti itu. Jadi kelemahan yang ada di kami tidak ada. Dan yang pasti low maintenance ya Pak. Benar sekali Pak. Paling di outdoor sih Pak. Di outdoor itu paling hanya warna pudar sama kayak sifat kayu asli yang tidak bisa kita gantikan warnanya pudar Pak. Jadi harus di recoating ulang. Itu aja sih Pak maintenance kami. Produk kami itu kalau di outdoor sama sifatnya seperti kayu asli, itu warnanya pudar Pak, kayak bulukan gitu Pak. Tapi kalau beberapa di luar negeri Pak, kalau di kayak di Australia, di Asia Tenggara lainnya, mereka nggak mau kalau kayu itu kayak yang di coating Pak, karena kayak mirip plastik. Kalau menurut mereka maunya itu di sanding atau di emboss. Jadi benar-benar natural seperti itu. Memang kayak kayu aslinya apa adanya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali. Silakan Pak Andi. Oke, siap. Nah, ini produk kami Pak. Ini mesh jambar ini, produk GRM Bio ini salah satu mesh untuk karyawan Pak. Jadi ini mesh-meshnya kami buat full semuanya menggunakan material kami. Ini berarti kantor di Batam nih Pak? Ya, ini yang buat pabrik di Batam. Kayaknya kapan-kapan boleh mampir ya Mas Rey ya? Boleh. Batam. Boleh banget, kita kasih info aja Pak, mau kapan. Nah, ini referensi proyeknya Pak. Jadi di sini sebenarnya sudah dijelaskan kayak semacam misalkan CLP 6010 pakai di plafon. Nah, ini ada panel-panelnya itu listnya menggunakan CM kombinasi profilnya Pak. Jadi ini proyek-proyeknya, ini kita udah masuk proyek. Nah, ini Trines Bali proyek ini. Nah, ini material kolom panel Pak. Jadi Pak, ada nggak kalau biasa customer tanya ke kami, Pak, ada nggak kalau untuk cover kolom panel Pak? Nah, kami ada juga khusus kolom panel. Ada cuman beberapa ukuran saja Pak. Ada beberapa yang ukurannya hanya bisa di cover kayak misalkan yang bulat nih Pak. Yang bentuknya bulat itu 2 dimensinya atau asnya hanya 21 cm maksimal kami bisa cover. Kalau lebih dari itu bisa nggak Pak? Kami nggak bisa. Jadi kita ganti dengan material yang lain seperti itu biasanya. Bentuk oktagon atau bentuk kotak-kotak atau bentuk yang kotak persegi seperti itu. Ini bentuk profil kami. Nah, ini digunakannya di sini Pak. Jadi di dalam resort hotel Jakarta nih dari Rubah Zebun ini pakai kolom panel seperti itu. Jadi sekali lagi GRM ini bukan material struktur ya Pak. Jadi hanya memang menjadi skinnya dari strukturnya itu sendiri gitu ya Pak Wandi. Benar sekali Pak. Jadi kami butuh rangka di dalamnya Pak. Butuh rangka atau butuh kami hanya sekedar skin atau mengcovernya saja. Seperti itu. Beda sama kayu solid ya Pak ya. Kalau kayu solid bisa digunakan buat langsung sekalian rangka pilihannya. Seperti itu biasanya. Pak Wandi. Ya, silakan Mas Ray. Kalau pertemuan siku adu manis gitu ya, itu kalau misalnya tanpa profil rapi atau enggak ya Pak Wandi? Nah, kalau di outdoor sih kita bisa rapi Pak. Kalau di outdoor, di indoor bisa rapi. Cuman kelemahannya kalau di outdoor Pak, kita nggak ada list, itu kan masalah kami masih ada multi-shoot. Nah, biasanya kita sudah buat atau adu manisnya serapi apapun, itu ada susutnya Pak. Jadi akan kelihatan besar. Nah, kecuali Bapak di indoor. Kalau di indoor, produk kami bisa dikatakan nggak ada mulai susut apa. Pokoknya kalau Bapak udah buat adu manis rapi, itu pasti seperti itu hasilnya Pak. Oke, berarti untuk yang outdoor tidak rekomen ya? Harus pakai list ya Pak? Benar sekali Pak. Kalau di outdoor, kami rekomendasi harus menggunakan list. Karena menutup muai susut itu Pak. Seperti itu. Kalau
Oke. beberapa produk itu ya Pak ya, maksudnya yang bisa dihumanis seperti itu. Baik, Pak. Ini contoh-contoh. Nah ini proyek kita di Malahil Pak. Ini big proyek kami. Jadi awal-awal perusahaan kami berdiri 1-2 tahun setelah itu mulai dapat proyek di Malahil dengan ininya unitnya cukup banyak Pak. Jadi beberapa kontainer aja udah dilupakan dan sampai sekarang Pak. Jadi si owner-ownernya masih tetap kontak kami, Pak saya mau tambah ini, tambah itu, dan tetap berjalan sampai sekarang. Oke. Kalau di Kawan- Malahil itu Pak, makanya ya gimana Pak? Pak Wandi, maaf saya potong lagi Pak. Tadi menambahkan sedikit Mas Rey. Tadi kan Pak Wandi bilang ini kan betul GRM itu betul-betul mengikuti sifat dari kayu gitu Pak ya. Ada muai susut gitu. Berarti dari GRM tuh ada rekomendasi apa namanya istilahnya kalau di ya istilahnya kalau di HT itu NAT-nya lah jarak gitu ya Pak. Nah itu biasanya kalau untuk ceiling itu berapa mili, untuk lantai itu untuk decking misalnya itu direkomendasikan berapa mili Pak? Atau sama aja sebetulnya untuk jarak-jaraknya Pak? Kalau untuk decking Pak itu kita 2-3 mili Pak. Karena memang jaraknya itu ada dari jacking clipnya. Jacking clipnya itu kurang lebih jaraknya itu 2-3 mili. Seperti itu. Kalau rekomend dari untuk khusus jacking. Tapi kalau untuk ceiling biasanya kita nggak ada jarak sih Pak. Jadi langsung aja. Oh rapat gitu kan Pak ya? Rapat aja Pak. Nah, kalau untuk ceiling atau wall panel. Kalau kita lihat kan ini Pak, kayak ini kita kan ada seri WPO 198-12. Nah, itu kita pasangnya rapat dan mentok sampai ke atas. Itu nggak aman sih Pak. Nggak mungkin ada muai susut. Sekalipun muai susut juga nggak akan kelihatan. Nah, contoh di project ini Pak, ini kan desainnya nggak biasa ya Pak ya? Itu Benar. agak ada apa istilahnya tuh apa udah Mas Rey Ya, atap melengkung itu ya. atau lebih List pelangnya, list pelang. Nah, berarti untuk ngejar yang wall panel ini GRM ini bisa kita cut sesuai dengan desain gitu ya Pak ya? Benar Pak, selama Kayak kayu lah gitu Pak. nah benar. Karena kan ini lebarnya sebenarnya 320 Pak, 32 cm. Nah, sedangkan ini pakainya sampai ke bawah. Itu kalau Bapak potong, dan ini sebenarnya ada sambungan Pak, cuma kita nggak kelihatan kalau dipotong. Nih di tengah sini ada sambungan sebenarnya. Makanya list pelangnya bisa dilengkung sampai seperti ini, karena masih dapat. Jadi Itu dilengkungin ya Pak ya? iya, Atau dibikin benar, Pak. segmentasi Pak? Bukan dilengkungin Pak, jadi ini dibikin segmentasi. Segmentasi, Segmentasinya ya? dari ya benar Pak, dibikin segmentasi. Kalau yang untuk wall panel ini sebenarnya juga Bapak lihat ini ada sambungan juga Pak. Cuman makanya saya bilang tadi produk kami itu ada yang muai susutnya itu parah Pak. Khusus untuk decking itu biasanya parah karena kan dia bahannya hampir solid Pak, sedikit rongga-rongga. Nah, sedangkan kalau WPO seperti ini ya bahannya itu agak tipis. Nah, makanya muai susutnya pas masuk oven itu Pak, dia lebih kering. Kalau si decking kita udah oven beberapa kali pun itu tidak kering Pak. Jadi kadar airnya tetap kandungannya lumayan tinggi di produk decking. Kalau wall panel seperti ini Pak, nah kita masangnya itu biasanya di bagian di atasnya sambungan itu kan menangkala Pak. Nah ini kita masukkan ke dalam ke atas itu berapa mili baru si ceilingnya masuk. Kita cara mengangkalinya seperti itu. Jadi setiap sekalipun mau susut mau apa itu tidak akan nampak. Seperti itu Pak. Next, ini produk-produknya tadi Pak. Kalau Bapak lihat layar background belakang ini adalah workshop kami yang ada di Kelapa Gading Toko Danoya. Ini proyek DPO Pak, yang DPO sama yang di Sudirman Pak ya. DPO yang Sudirman. Sekarang udah hancur kayaknya, karena terakhir pakai ini ya skateboard ya, kalau nggak salah Pak. Ini maaf Pak, langsung saya potong Pak. Ini berarti khusus produk untuk handle railing di tangga ya Pak ya? Yang HR0655 ini. Nah ini bisa di curve nggak sih Pak? Biasanya kan kadang-kadang kalau tangga zaman sekarang tuh agak muter-muter ya atau patah-patah ya Mas Rey ya. Terus kadang-kadang dikasih selaknya tuh kaca gitu. Sekarang kebanyakan tuh desain-desainnya tuh kaca. Nah ini masih bisa masuk tuh Pak? Enggak bisa Pak. Sebenarnya produk kami ini kaku Pak. Kalau Bapak mau lengkungin atau ini nggak bisa pakai segmentasi. Segmen ya, oke. Ya,
Jadi cara mengakalinya nggak bisa bulat, nanti ketemunya nggak bisa bulat maksimal, tapi ada dimensi minimal berapa. Karena kan material ini kalau panjang itu dia agak lentur Pak, jadi beberapa dimensi tertentu itu bisa. Gitu. Untuk sambungannya itu di dempul aja ya Pak? Iya Pak, ini adu manis ya contohnya ya. Ini adu manis kita dempulnya itu jadi material itu sendiri. Karena ada sabuk kita campur dengan lem putih Pak, lem fox atau lem putih merek dengan berbagai macam merek. Ya, jadi biasanya kita sambung. Jadi warnanya itu lebih mendekati Pak. Karena kalau Bapak cari dempul yang sama warna kayak gini agak susah. Tapi kalau dengan sabuk kita potongannya itu lebih nyambung Pak, lebih enak lah kelihatannya kayak rapi, lebih rapi seperti itu. Ini dagingnya. Nah ini proyek kami terakhir yang sekarang juga masih berjalan Pak. Ini big project kami juga salah satunya di Balkoni Satya Pasar Jakarta. Nah ini handler-handlernya Pak, tipe-tipe profilnya ada berbagai macam ukuran, banyak sekali produk-produknya, ukurannya, tipe-tipenya, ada yang bulat, ada yang kotak, persegi Pak, ada yang kedudukan bawahnya kecil, jadi menyesuaikan. Ada juga starcase dan buat untuk anak tangganya seperti itu. Kalau starcase kita hanya punya dua versi ini saja. Ada yang kotak sama lengkung sampai ke bawah. Nah ini untuk pasang starcase-nya Pak, tangga-tangga kami. Ini kalau seperti ini Pak, perkuatannya itu apakah sama, ada kayak baut-bautnya yang di screw gitu ya, di strukturnya, atau ini konsepnya interlock gitu Pak? Oh iya Pak, kalau untuk pemasangan sendiri biasanya kita harus screw Pak dari bawah kalau yang starcase ini biar gak kelihatan. Oke. Jadi nggak kelihatan. Kalau ini pas terekspos Pak. Jadi biasanya kalau terekspos kayak gini lebih enak pengerjaannya, bisa di screw dari bawah dan perkuatan ditambah dari samping Pak. Kayak kalau Bapak lihat kan di sini nih ada yang buat penutupnya itu bentuk bentuk sampingnya itu dia kan hollow atau ini Pak kalau mata kami. Nah ini kan ditutup, itu ada skrup Pak, sebenarnya banyak skrup di bawah sini. Kalau dari samping, nah kalau dari tampak depan itu nggak ada skrup karena dari bawah. Nah tapi kalau tangga solid Pak kalau tangga solid gimana pemasangannya? Biasa kita skrup itu hanya dari samping saja Pak, satu sisi, dua sisi dari samping. Nah, sisanya kita kasih lem biasanya. Itu udah lebih dari kuat Pak, cukup kuat banget. Seperti itu. Nah ini Pak, contohnya adu manis, sambung-sambungan produk ini seperti itu. Hasilnya. Nah ini untuk starcase, tanah tangga atau nah, ini salah satu produk kami Pak, jarang dimiliki pesaing kami atau kompetitor kami, tapi mereka sedikit ukuran. Kalau kami sangat banyak ukurannya Pak. Louver yang elit biasanya orang pakai buat secondary skin atau kisi-kisi buat yang di atas juga bisa Pak. Buat di kolam renang gitu ya Pak ya? Benar Pak. Jadi cahaya yang masuk tidak terlalu terang dan hidup. Hidup itu penggeraknya itu manual. Dulu kita sempat pakai mesin, cuma mesinnya sering bermasalah, jadi kita nggak jualan mesin. Kalau yang manual itu lebih enak sih Mas, lebih awet dan umurnya lebih panjang karena tergantung kita. Biasanya kan kita ada waktu-waktu tertentu lagi panas kita mau tutup maksimal Pak. Kalau lagi gelap kita mau buka biar kita kelihatan langitnya seperti itu. Ini, Pak. Jadi berbagai ukuran, dari ukuran terkecil itu ukuran 9 cm, lebarnya 9 cm, tebalnya itu 1,9 cm. Tipenya RP 0919 seperti itu. Sampai kan ukurannya ya. Ya kalau rangka kayak gini nggak perlu rangka struktural lagi dalamnya ya Pak ya. Kalau bikin kisi gini ya. Nah ini Pak saya jelaskan sekalian. Jadi produk kami Pak, semua yang bentukan hollow itu harus diinsert di dalamnya Pak, khusus buat outdoor. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih Pak, ada hollow di tengah bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah salah satu di bagian tengahnya ini aja Pak yang kita bersih. Karena sebenarnya kalau Bapak bilang misalkan
Pak, saya tingginya itu 3,5 meter, Pak. Nah, kalau 3,5 meter itu lendut ya, Pak. Kalau di outdoor kena sinar matahari juga bisa mentik. Karena sifat kayunya itu masih kuat di dalam ledakan. Jadi caranya Pak, kita cara pemasangan itu kita insert dalamnya, kita kasih perkuatan lagi besi hollow misalnya Pak. Itu ketebalannya berapa? Ketebalan beragam sih Pak. Kalau semakin tinggi, material kami sendiri kan standar itu 5,85 meter. Nah, kalau Bapak kan standarnya ya Pak, itu bukan custom tapi standar produk kami. Kalau Bapak mau custom juga bisa, maksimal di 5,85 meter. Nah, dalam ini kita insert Pak, jadi supaya kuat dan tidak melenting. Seperti itu. Jadi cara pasang. Ini sih Pak gambarnya, ilustrasi ada. Nah, ini kami pasang di ini Pak, di Mulia Hotel Bali. Di atas. Oke, kalau ukuran berapa itu Pak? Kenapa Pak? Ini 150-35 Pak pakainya. Gitu Pak. Oh. Pak Wandi, langsung tanya Pak. Ini menarik Pak, mengenai louver. Ini kan kalau dilihat di project ini tuh louvernya panjang ya Pak. Nah, itu mekanik aksesorisnya dari GRM itu harus berapa meter Pak gitu. Karena kan untuk mekanik tutup bukanya itu mungkin ada yang bisa per section gitu, misalnya per 1 meter 2 meter, atau yang mungkin klien saya maunya misalnya luasan panjangnya 5 meter gitu. Pada sekali tarik kebuka semua. Ada yang maunya per segmen gitu. Itu gimana Pak Wandi? Kalau di sistem yang roll itu Pak, bisa yang bergerak ya Pak, bukan mati ya. Bergerak itu kita bisanya kalau material yang ukuran 150 ini bisa 2-3 meter Pak. Oke. Bisa. Selain kalau Bapak punya yang 10 meter Pak atau 7 meter, mau nggak mau kita harus bagi per segmen. Jadi kita bagi 2 ya, seperti itu biasanya. Nah, kebetulan yang di Bali, Hotel Mulia Bali ini Pak, ini posisinya mati, pemasangannya mati, tidak bisa digerak. Oke. Kalau ini udah didesain dari arsiteknya. Begitu, jadi arsitektur kita mengikuti aja sih Pak pasang. Nah, pasangnya kurang lebih gini Pak. Jadi di dalamnya ada insert, padahal ini hanya 2 meter Pak, tapi karena terpapar langsung sinar matahari, jadi harus ada insert. Dan di bawah kaca posisinya juga panas, seperti itu Pak. Nah, ini di Susimaru yang ada di BSD Pak, itu sistem pemasangannya. Kalau ini sebenarnya sistem pemasangan ini tergantung ini sih Pak, tergantung arsitek. Biasanya kita kasih beberapa alternatif. Nah, biar nggak mengganggu istilahnya Pak, nggak mengganggu estetiknya. Nah, beberapa pilihan kita kasih. Oh, seperti ini Pak pemasangannya, tapi hasilnya akan seperti itu. Oh, berarti louver ini bisa dipasang vertikal atau horizontal gitu ya Pak ya? Benar sekali Pak. Nah, kalau horizontal itu bisa tinggi sampai 5,85 Pak. Maksimal material kami 5,85 meter. Bisa Pak. Nah, kalau di horizontal itu harus dibagi per segmen. Karena dia kan posisinya lendut tuh Pak. Lebih lendut kalau ininya. Jadi mungkin kita akan bagi per 2 meter atau 2,5 meter. Maksimal mungkin di 3 meter Pak. Seperti itu. Kalau horizontal bisa 5,85 sampai 7 meter juga bisa nih Pak. Karena kan dalamnya diinsert dan di setiap 2 meter atau 2,5 meter itu ada perkuatan rangka-rangka ini Pak. Ya kalau kita lihat posisi yang mau di depan. Seperti itu. Nah, ini produk-produk pasar kami beberapa pilihan Pak. Kalau ini udah umum lah Pak ya. Jadi kami sebenarnya produk pasar tapi sangat banyak pilihan dan ukuran juga yang membedakan dengan kompetitor kami. Seperti itu. Ini pemasangannya gitu Pak. Ini di kisi-kisi di apartemen STO Tangerang. Ini juga sudah lama sih Pak. Kita kami di awal-awal tahun kita. Kalau ini di Bali Pak. Jadi kisi-kisi itu dipasang kayak bentuk berbentuk kayak semacam bola gitu Pak. Nah, ini di LINS Bali Pak. Jadi handle begitu dan ada yang dikit juga yang warna. Berarti GRM ini udah cukup terbukti tahan di area pesisir ya Pak? Karena kita tahu area pesisir tuh
cuacanya lah, misalnya udara yang mengandung garam, lumayan keras lah istilahnya gitu ya Pak. Benar sekali Pak. Nah, produk kami sebenarnya sebelum dipakai di sini juga kita dapat proyek itu di Maldives itu cukup besar Pak. Nah, di Maldives. Nanti kita akan ada next selanjutnya di Nah ini kebiasaan target Pak. Jadi full hampir seluruhnya menggunakan material kami dari interior sampai eksterior ya Pak. Kalau Bapak lihat bintang, pernah lihat misalkan di sebelah, tergantung dari mana nih Pak. Kalau arah BSD mau ke arah Bintaro itu ada di sebelah kiri. Kalau Solaria udah kerjasama memang Pak simpan. Jadi seluruh Indonesia tuh pakai GRM tuh Pak ya. Benar sekali Pak. Nah, kontraktornya biasanya akan kontak ke kami, Pak, berbagai dengan macam kontraktor ya Pak ya. Jadi dia kontak ke kami. Pak, saya mau tipenya yang sama kayak di Solaria, misalkan KM88B dong. Itu apa profilnya? Seperti itu. Nah, ini supaya rekomendasi Pak. Ini semua rekomendasi ini proyek-proyek kami menggunakan bawah panel yang hitam warna walnut ini Pak, itu Australia Independent School ICE yang di Jakarta Pak, yang di Jakarta Selatan itu juga besar. Ini di living mode tadi, ini yang tadi ini supermodel wajib. Nah ini kalau ini pabrik Pak, ini yang panasnya luar biasa. Ini ada di kawasan MM2100. Jadi ini di outdoornya, ini luar biasa panasnya Pak. Ini decking kami. Menggunakan decking kami. Nah inilah Pak sambungannya, kalau Bapak lihat itu beberapa ada yang sedikit mengangkat ya Pak. Karena tulangan di samping-sampingnya itu tidak double. Jadi pemasangan kami sebenarnya harus standar sesuai kami untuk menghindari melengking Pak. Seperti itu. Untuk tempat-tempat cuaca yang ekstrim. Pak, izin langsung tanya Pak. Ini kan untuk pemasangan ceiling atau decking kan itu pasti akan ada rangka hollow-nya dulu ya Pak. Itu tipe atau ukuran ketebalan hollow-nya itu untuk ceiling atau untuk decking ada perbedaan nggak Pak? Kalau tipe hollow pasti ada Pak. Contoh kalau kita misalkan pakai yang di sini Pak, ceiling bisa nggak saya pakai misalkan 3x4 atau 2x4, pakai tebelnya yang 8 Pak, 0,8 bisa Pak, sudah cukup untuk ceiling. Karena kami jaraknya itu agak rapat per 30 cm. Rangka kami Pak, semua produk kami, produk kami mau apapun itu profilnya, rangka kami di bagian belakang itu per 30 cm, as to as. Seperti itu. Kalau decking, bisa nggak Pak kalau pakai misalkan 2x4? Bisa, 2x4, tapi minimal ketebalannya Pak, itu 1,2. 1,2. Seperti itu. Itu aja sih Pak yang kami butuh tekankan, rangka per 30 cm. Nah, kalau kebetulan di PT Mani ini Pak, itu per 25 cm. Ya, karena tempat-tempat tertentu seperti yang saya info ke Bapak Ibu tadi, tempat-tempat tertentu itu kita memang akan survei kan tingkat panasnya seperti apa dan cuacanya cukup ekstrim. Jadi kita nggak bisa pakai standar Pak, karena kemungkinan melentingnya itu akan lebih besar. Kita menghindari. Biasanya seperti itu. Ini proyek Jakarta di Hotel Kempinski. Ini yang di luar Pak. Jadi proyek kami itu sebenarnya di proyek Thailand. Ya seperti saya bilang ke Bapak Ibu sebelumnya, proyek kami itu sebenarnya banyak sebelum di Indonesia, kita di luar, terutama di Asia Tenggara, kayak di Thailand, Singapura, Vietnam, dan sebagainya. Kalau di plafon pakai rangka furing bisa nggak Pak? Apa? Furing baja ringan bisa plafon bisa Pak. Untuk plafon dengan kode-kode tertentu Pak ya, yang satu layer. Produk kami kan ada yang satu layer dan ada yang 2 layer Pak. Nah kalau yang 2 layer itu biasanya nggak bisa kalau pakai rangka plafon biasa, karena materialnya kan agak berat Pak, jadi takut lembut aja. Iya. Kalau yang satu layer bisa Pak. Kalau yang satu layer bisa banget. Nah ini proyek kami di Vietnam Pak. Ini di Australia masih banyak. Nah ini yang saya bilang tadi Pak di Maldives. Jadi sebenarnya produk kami udah lama sebelum kami buka di sini sudah jalan di proyek di Maldives. Untuk area decking ini Pak, fasad semua nih Pak pakai tindakan juga.
hanya atapnya aja yang bukan cocokan. Hanya atap dan cocorannya Pak. Jadi gitu Pak. Selain dari itu ya pada seperti itu. Nah ini Pak kondisinya kalau kita lihat ya belasan tahun ini Pak. Jadi dari warna-warna sekarang jadi warnanya agak pudar gitu Pak. Jadi agak muda warna-warna. Kalau ini udah habis di coating, nanti kita kembali. Nah, Pak, masa tadi Pak Wandi sempat mention mengenai coating. Berarti kalau untuk mengcoating itu ada rekomendasi tipe coatingnya nggak Pak? Gitu. Nah pasti kan harus yang warna dasarnya sama nih gitu ya. Tapi tipenya tuh yang kayak gimana Pak Wandi? Oke siap. Nah sebenarnya ini keuntungan kalau beli produk kami Pak. Selain coating itu kan, kalau Bapak beli warna tip, contoh nih, Bapak beli warna tip, Pak, saya bisa nggak pakai mereknya Sarah? Bisa Pak. Apa saja mereknya, yang penting Sarah kami water base, coating water base. Okay. Merek apaan? Bapak mau merek mau Wilek atau merek-merek yang ada di pasaran Pak, mau merek Renner atau merek yang lain, pakai merek-merek Eropa lainnya, itu bisa semua. Yang penting syaratnya hanya water base saja. Bisa nggak Pak? Warna tip nih sekarang saya mau rubah warna agak gelap jadi warna-warna, bisa banget Pak. Bisa banget. Saya bosan nih Pak soalnya warna coklat terus. Saya mau agak gelap sedikit biar lebih minimalis. Bisa banget Pak. Tinggal Bapak ulang 2 kali ya saja. Terus coatingnya juga Pak, biaya coatingnya itu sangat murah. Betul. Nah, contoh per kaleng, satu piring kaleng kayak propan yang water base jual, itu harganya 90.000, tapi bisa buat mengcover 72 meter persegi. Ya, bisa lebih mahal seperti itu. Kalau di coatingnya sendiri bisa sistem coatingnya gimana Pak? Sistem coatingnya bisa pakai kuas Pak, bisa pakai semprot, bisa juga Pak, atau dengan cara-cara yang lain. Mudah juga Pak. Kalau coatingnya itu kita cukup bersihkan itu kita kan ada bintik-bintik hitam Pak. Kalau bintik hitam sampai melekat sampai ke dalam, Bapak tinggal amplas saja dulu. Habis itu bersihkan dengan air garam. Tujuannya apa Pak? Dengan air garam. Tujuannya supaya pori-pori si serat kayunya ini kebuka Pak. Pas kebuka kita coating kan lebih awet lagi warna. Lebih natural lagi. Karena kalau sampah itu perlukan dalam. Seperti itu. Seperti itu sih Pak. Ini proyek yang di Korea Pak. Ini belum lama. Kalau ini di Taman Semanan, CNC. Nah, langsung nih Pak, saya tanya Pak. Ini kan jatuhnya kayaknya custom ya Pak ya? Benar Pak. CNC. Nah, kita dari proyek ini lah. Ini menggunakan tipe GRM yang mana nih Pak? Kalau CNC kayaknya itu WP 600, 12, 16 atau ketebalannya sesuai ketebalannya Pak. Jadi ukuran modulnya berapa ya Pak? Kenapa? Ukuran modulnya berapa ya? Ukuran modul kami itu lebarnya 60 cm, panjangnya 5,85 tadi Pak. Kalau ketebalannya, ya kalau ketebalan produknya sendiri itu kita akan adjustment karena ketebalan produknya kan kami dari 8 mili sampai ke 16 mili gitu sampai ketebalan produk sendiri. Tapi kalau untuk CNC biasanya rata-rata pakainya itu ini Pak, tergantung kebutuhan Pak. Seperti itu. Kalau ini kebetulan pakainya itu di material WP 600, ukurannya cukup tebal Pak, 616. Jadi kita pakai mesin, kita laser cutting seperti itu Pak. Kalau untuk CNC Pak, ada nggak minimal? Ada Pak. Kita kalau untuk CNC kita ada minimal pembelian. Jadi minimal itu misalkan 20 meter persegi. Dan Pak harganya berapa? Nah harganya, kalau untuk harga saya nggak bisa pastikan karena tergantung desain dari Bapak Ibu yang kasih ke kami. Nanti baru kami bisa hitung. Seperti itu. Pak, berarti mengenai CNC cukup menarik nih Pak. Berarti nanti yang proses CNC-in dari GRM-nya Pak? Atau gimana tuh Pak? Kita tinggal ngasih desain aja kah? Atau gimana? Bapak tinggal kasih desain ke kami. Nanti Pak, saya mau buat misalkan ukuran 100 meter persegi. Desainnya seperti itu. Harganya berapa Pak per meter? Bisa Bapak tinggal kasih aja.
tipe CNC itu mau seperti apa desain. Nanti baru kami bisa hitungkan. Karena akan dikerjakan biasanya di pabrik batang, Pak. Semua akan dikerjakan bukan di gudang mesin. Karena mesinnya semua ada di pabrik batang. Untuk pasar. Ya. Seperti itu. Cara pengaplikasinya, nah ini contoh Pak, ini cara pengaplikasinya juga sama nggak sih Pak? Maksudnya tadi kan kalau decking atau ceiling atau panel gitu kan ada kayak apa lidahnya untuk diperkuat gitu ya, terus di screw gitu. Nah kalau sekali, Pak. Sama aja gitu Pak? Sama semua Pak. Nih Bapak kalau lihat di belakangnya tuh Pak, ada tulangan-tulangannya Pak. Pas kelihatan yang warna coklat Pak. Nah di belakang itu ada tulang-tulangan yang horizontal. Yang horizontal. Di belakang itu ada tulangan Pak. Karena kalau nggak ada tulangan pun itu dia akan ini Pak, misalkan kita tulangannya ini kan tingginya 12 meter lebih Pak. Jadi kalau kita nggak ada tulangannya misalkan per 5 meter satu ada tulangan, itu kendor sih Pak lama-lama. Seperti yang saya bilang, materialnya masih ada muai susut dan sekrupnya pun Pak itu harus lebih banyak, ekstra lebih banyak karena kalau nggak kendor bisa copot juga. Apalagi di pabrik kami kan panas Pak, cukup panas sekali pabriknya, jadi hujan panas seperti itu. Ini contohnya Pak proyek CNC kan. Ini biasanya kalau untuk pengaplikasian project material CNC dari GRM ini ada aplikator khusus nggak sih Pak? Atau sebetulnya nanti dari tim GRM yang akan edukasi ke tukang atau kontraktor kita gitu Pak? Nah, bisa banget Pak. Jadi tidak ada sistem pemasangan khusus. Jadi kami hanya pengerjaan CNC-nya saja, masuk order kami. Nah, Pak, bisa nggak supervisi pemasangan? Bisa banget. Kami akan kasih tahu cara pemasangan seperti apa. Mau apapun produknya, bukan hanya CNC Pak. Semua produk kami kasih supervisi pemasangan itu secara gratis Pak. Kami kasih tahu caranya ke tukang atau ke aplikator Bapak. Biasanya seperti itu. Atau kami keluarkan gambar kerja, gambar sistem pemasangannya seperti apa. Seperti itu. Nah ini periode yang seperti yang di kami Pak di kalau kami yang depannya. Nah ini kalau Bapak lihat Pak, ini kami punya sertifikat tuh cukup banyak Pak. Ada green material resort, itu artinya kami produk kami itu daur ulang Pak, seperti itu. Dan banyak lagi sistem pemasangan. Nah itu sih Pak dari saya, dari Dani yang saya sampaikan. Oke. Pak Wandi, terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk ke segmen membacakan nih, pertanyaannya banyak nih, kayaknya banyak yang penasaran sama GRM. Ya, Bang Rui, ada yang mau ditambahkan, ditanyakan? Iya, paling ada beberapa yang saya tanyain. Itu kan bahan dasarnya kayu ya Pak ya. Berarti kalau rayap atau lumut itu udah aman ya Pak ya? Iya. Benar sekali Pak. Jadi produk kami itu tadi di slide kayaknya nggak dimasukin sama tim slide. Jadi ada 7 tahun garansi kami Pak. 7 tahun itu cuma apa saja Pak? Termasuk layak, getas, gembos Pak. Oh, oke. Ya, jadi kayak misalkan tiba-tiba Bapak misalkan contoh nih pasang decking tiba-tiba ya umurnya udah 10 tahun nih Pak. Sedangkan garansi kami 7 tahun. Tiba-tiba gembos atau ada rayapnya. Nah itu kami tetap dari pihak Bapak kontak saja ke kami akan ganti baru. Karena pada dasarnya 7 tahun itu bukan 7 tahun sih Pak, karena kalau rayap udah nggak mungkin lagi rayap. Kayak semacam getas, gembos itu tidak mungkin terjadi. Bapak pasang di tempat rayap pun rayap nggak akan mau makan. Karena ada chemical khususnya itu Pak. Karena ada chemical khususnya gitu. Jadi nggak usah anti rayap lagi Pak ya? Betul. Jadi kita pernah kasus Pak, kita pasang di tempat yang banyak rayap Pak. Nah kita itu hanya pasang list-listnya saja. Nah di belakang itu baiknya kayu solid Pak. Kayu solidnya itu habis semua, hanya sisa manual kita doang yang jatuh-jatuh Pak, karena dudukannya udah nggak ada lagi. Seperti itu. Jadi udah teruji Pak sebenarnya produknya aman dari rayap, getas dan seperti itu. Nah tapi kalau melenting tidak ada garansi, karena biasanya melenting itu dari sistem pemasangan saja. Kalau sudah benar biasanya tidak bisa. Ya, oke. Terus Pak untuk ada nggak toko atau sales di daerah-daerah selain Jakarta gitu? Karena kan kayak kami di sini kan di Medan nih Pak gitu. Kalau mau pesan itu gimana? Atau misalnya
klien atau owner mau lihat produknya itu gimana tuh Pak? Biasanya sih Pak, kalau di kayak di Medan, apa kita nggak ada distributor. Biasanya tetap dari kita semua Pak, Jakarta. Nah, Jakarta ya. Iya, kalau Bapak pernah dengar yang gereja GMI Pak, GMI Medan itu beli pasang kisi di dalam interior itu cukup besar pakai produkan Pak. Itu sampai 1 kontainer menggunakan set for set 88 kali 4. Nah itu nggak pernah nemu juga Pak, arsiteknya nggak pernah ketemu, semua nggak pernah ketemu. Cuman kita koordinasinya selalu kayak meetingnya by WhatsApp, by SMS seperti itu aja Pak. Iya. Tapi ada minimal order Pak. Nah bagus Pak pertanyaannya. Minimal order produk kami selama dia ready Pak di gudang kami itu 1 batang aja. Dengan iya. Iya itu aja Pak. Boleh nggak kalau saya belinya 3 meter, Pak, bisa Pak, karena kan dipotong, karena standar kami 5,8. Iya. Kalau minimal pembelian kami Pak, selama materialnya ready, ada di gudang kami, itu hanya cukup 1 barang saja. Kalau nggak ready gimana Pak? Kalau nggak ready, biasanya kami akan tanya stok di pabrik Batam terlebih dahulu. Nah, kalau di pabrik Batam ternyata ready Pak, yang sesuai kebutuhan Bapak, misalnya kan maunya 20 batang dengan warna tik. Nah, kita bisa pesan itu Pak dengan jumlah 20 batang atau per pack biasanya. Karena kan di Batam ada cukai Pak, jadi nggak bisa kalau hanya 1 batang, nggak bisa. Jadi kita biasanya per pack. Iya. Itu. Setelah dapat itu baru bisa gitu. Per pack. Nah kalau nggak ada di stok di Batam, mau nggak mau kita harus produksi. Nah kalau untuk produksi sendiri itu ada minimal Pak. Minimal itu 100. Oh, minimal 100 ya Pak. Benar. Kalau misalnya nggak ada di Batam ya. Benar. Kalau di gudang kami nggak ada, di Batam, di pabrik Batam juga nggak ada, berarti harus produksi minimal tuh biasanya 100 batang. Seperti itu Pak. Iya. Karena kadang permasalahan kita di daerah gini kan kalau misalnya ada keliru hitungan gitu kan, ternyata kita kurang barang, terus kita nggak butuh banyak-banyak gitu. Jadi kalau bisa seminimal mungkin ya kita pesen seminimal mungkin gitu Pak. Benar Pak. Jadi biasanya kita kasih waste sih Pak. Biasanya. Kalau udah proyek jauh-jauh itu biasanya kalau kayak gereja kemarin misalkan kita udah info Bu, Bapak ini kita hitungannya itu benar-benar pas, hitungan kami dan berdasarkan gambar bentuk. Nah mereka hitung ulang Pak. Tim baik dan dari merekanya tim estimasi mereka hitung ulang, oh iya Pak, memang ini pas banget. Jadi kami kasih misalkan 20 batang atau misalkan 20 batang atau 10 batang Pak, cukup. Seperti itu biasanya. Untuk menghindari, soalnya kan biaya kirimnya juga ke sana cukup mahal. Iya, lumayan. Kalau hanya sebatang, mending kalau bisa dipotong. Ya, ini ukurannya misalkan kisinya itu ukurannya 5,5 meter. Ya nggak bisa kan Bapak potong langsung dibagi-bagi jadi kecil. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Wandi, terima kasih informasinya, presentasinya. Oke. Ya. Pak, Pak menambahkan pertanyaan Bang Rey gitu ya. Tadi kan 1 batang itu kan ukurannya 5 meteran ya Pak ya? Iya, 5,85 meter. Tapi kalau misalnya Pak Wandi ini pertanyaan Bang Rey kayak biasanya sih akan ada hubungannya nanti sama proyeknya nih Pak. Jadi siap-siap aja ke Medan Pak. Jadi misalnya Bang Rey sebagai arsitek atau desainer, saya ada cerita ada proyek ini, desainnya seperti ini nih. Nah, yang 5 meter sekian itu langsung dipotong di pabriknya GRM itu mungkin nggak Pak? Jadi misalnya sampai di site itu tinggal diinstal gitu misalnya. Contohnya kayak proyek ini Pak, gitu kan? Nah ini kan pasti nggak 5 meter full nih, pasti ada mungkin ada beberapa yang di curve atau dipotong gitu Pak. Ya Pak, pertanyaannya cukup menarik Pak. Jadi kalau Bapak tanya, misalkan Pak bisa nggak kalau dipotongnya di pabrik? Kalau di pabrik kami nggak bisa dipotong Pak. Kalau di pabrik, tapi di gudang kami, karena semua semua barang akan masuk ke gudang Jakarta dulu. Karena kan sistemnya kontainer Pak. Kalau kami juga dari misalkan dari Batam ke Medan, nah itu lebih murah jauh, biayanya juga dari Batam ke Jakarta dulu baru ke Medan. Seperti itu. Dan biasanya kan harus memenuhi 1 kontainer Pak. Kalau di sana kan pakai kontainer. Jadi kalau hanya
Kalau hanya misalkan satu truk, ya pasti akan lebih mahal, nggak bisa salah. Jadi biasanya kita potongnya, Pak bisa nggak kayak proyek kami di Jakarta Pak, biar menghindari pakai double ankle yang 6 meter. Jadi kita bisa pakai lalamove biasa. Sedangkan proyek ini tuh tingginya hanya 1,5 meter. Jadi kita bantu potong di gudang Pak. Nah, jadi kita bantu potong di gudang, kita udah potong-potong, baru kita packing ulang. Seperti itu. Oke. Gitu Pak, biasanya yang sudah terjadi untuk menghindari ongkos kirim yang lebih mahal Pak. Kalau pakai mobil yang kecil kan jauh lebih murah Pak. Dan pilihannya banyak gitu ya Pak Wandi ya. Benar sekali Pak. Kalau hanya 1-2 batang, ada yang pakai gosen juga Pak, sampai gosen bingung sendiri dia. Oh ini bawa apaan ini 2 meter lebih panjangnya, ada Pak. Customer ada. Oke. Ya kita tahu sendiri Pak, kami customer kan berbagai macam tipe profil sama kayak material kami Pak. Oke. Baik Pak Wandi, terima kasih atas paparannya dan mudah-mudahan nanti GRM bisa buka banyak cabang lagi, khususnya nggak hanya cuman Batam gitu ya, mungkin di Medan nanti ada, minimal di area Sumatera tuh banyak Pak nanti partnernya, sampai nanti ke Pulau Jawa, Kalimantan, sampai yang pulau-pulau lain gitu. Baik Mas Rey, terima kasih sudah menemani saya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk ke dalam segmen selanjutnya Pak. Pak Wandi, ini di kolom chat sudah cukup banyak pertanyaan nih Pak yang penasaran tentang GRM. Ini langsung saya bacakan, nanti Pak Wandi bisa langsung menjawab ya Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama ini ada dari Pak Iwan dari Jasa Ferry. Beliau menanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, secara keseluruhan produk panel GRM Biowood ini bisa custom warna dan apakah bisa dipatenkan juga warna tersebut? Pernah nggak Pak ada pengalaman kayak gitu? Jadi misalnya customer gitu minta custom warna, terus pengennya warna ini hanya dipunyai oleh si customer itu gitu, dipatenin gitu Pak? Oh, nggak bisa Pak. Nah, jadi warna kami itu dari 17 macam tadi memang sudah warna semua profil bisa. Cuman kalau customer-nya mau warna lain itu nggak bisa. Semua bisa semua. Nah, jadi memang untuk warna jadi ada tim lagi Pak. Kalau mau create warna yang baru, biasanya itu akan agak panjang lagi mekanismenya. Walaupun misalnya ada tadi misalnya ada minimum order gitu ya untuk custom warna. Ya, Nah kalau itu kasusnya mungkin saya akan ajukan, Pak ini saya butuhnya nggak main-main loh, ini mungkin kebutuhannya bisa sampai 10.000 batang. Mungkin bisa Pak. Saya akan sistemnya akan ajukan dulu. Dan akan kami bicarakan ke manajemen. Tapi kalau misalkan hanya custom 100 batang udah pasti nggak bisa. Berarti kalau di meter persegiin, misalnya ada inquiry yang custom gitu ya Pak, itu minimal berapa meter persegi biasanya Pak, atau berapa batang? Kalau ini apa nih Pak, maksudnya warna atau apa? Iya, warna misalnya. Kalau custom warna untuk saat ini kita belum bisa sih Pak, intinya gitu. Oke, baik. Kalau custom warna intinya itu aja. Cuman kalau tadi sifatnya pengajuan, Pak ini jumlahnya kalau hitungan kami mungkin pakai profil ini bisa 11.000 sampai 12.000 batang Pak, masa nggak bisa? Nah itu mungkin kita masih dipertimbangin ya Pak. Benar, seperti itu. Kalau misalkan Pak kami butuhnya hanya 200-300 meter persegi, butuhnya itu sekitar 500 sampai 600 batang, punya pasti nggak bisa. Oke, baik. Seperti yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan EBP, itu bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk-produk material building gitu. Dan di Katalog Pro kita tidak hanya memberikan sebatas informasi, tapi kita sudah mempunyai satu sistem bagaimana teman-teman dan Bapak Ibu bisa membuat sebuah dokumen rekomendasian. Contoh misalnya di kategori arsitek interior kita membutuhkan varian vendor-vendor produk material building di kategori wood replacement misalnya. Nah, diklik. Nah, di sini akan muncul berbagai macam brand-brand vendor material yang kita bisa tahu variannya. Contoh seperti GRM Biowood ini. Nah, nanti pada saat diklik kita akan langsung diarahkan ke halaman GRM Biowood dan di sini kita akan mengetahui nih GRM ini kantornya di mana,
terus juga showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah kita bisa mengetahui varian dari produknya. Dan yang menarik, kita membuat sebuah feature jual beli. Jadi di feature ini teman-teman dan Bapak Ibu sudah bisa langsung mendapatkan produknya dengan harga yang cukup menarik, dan yang menarik lagi, barang-barang ini atau produk-produk ini langsung dari prinsipal yang mempunyai produk tersebut. Baik, mungkin untuk feature ini akan dijelaskan secara langsung oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal bahwa kami Katalog Pro telah hadir membantu memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah terpenuhi spesifikasinya, saat ini Bapak Ibu langsung terpenuhi barangnya. Karena Katalog Pro hadir, Bapak Ibu bisa langsung membeli maupun melakukan permintaan penawaran di halaman kami, yaitu katalogpro.co.id. Ini adalah fitur terbaru kami, Bapak Ibu, yaitu fitur promo. Jadi Bapak Ibu apabila ada kebutuhan material building, khususnya di daerah Jabodetabek, Bapak Ibu bisa langsung memilih produknya apabila sesuai dengan kebutuhannya dan langsung bisa check out, melakukan pembayaran, dan produk tersebut akan terkirim ke alamat project Bapak Ibu. Karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dan dari 20.000 varian produk di dalamnya. Nah, apabila Bapak Ibu ada butuh volume yang sangat banyak dan butuh dari atap hingga lantai atau ada kebutuhan di luar Jabodetabek, maka fitur RFQ ini akan memungkinkan memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengisi form yang ada di RFQ, yaitu request for quotation, tujuan pengiriman atau alamat project, nomor telepon, alamat project Bapak Ibu yang sedang dikerjakan, seperti itu bisa mengisi catatan, atau setelah itu bisa mengisi brand-brand yang hadir di Katalog Pro. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan produk GRM Bearwood. Bapak Ibu tinggal ketik GRM Bearwood, setelah itu nama produk dan jumlahnya. Bapak Ibu juga apabila ada kebutuhan atap atau chemical construction, Bapak Ibu tinggal add raw, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu bisa send a review, maka kami Katalog Pro akan memenuhi kebutuhan material building Bapak Ibu. Tidak hanya fitur promo dan review, kami juga telah hadir hotline kami. Bapak Ibu tinggal klik WhatsApp di sebelah kanan, ini adalah hotline kami, sehingga Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi dengan tim kami untuk memenuhi kebutuhan material building dimanapun Bapak Ibu berada. Tidak hanya itu Bapak Ibu juga bisa mendapatkan aplikasi Katalog Pro di Play Store, sehingga dengan genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk maupun bisa langsung pembelian dan langsung penawaran di Katalog Pro. Intinya Bapak Ibu bisa save nomor Katalog Pro di 082200001678 atau bisa langsung masuk ke platform kami katalogpro.co.id. Terima kasih Mas Bayu, belanja hemat harga promo dia di Katalog. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Product of the Week hari ini bersama GRM Bearwood. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.